Pria ini memiliki lemari ajaib. Setiap kali ia memasukinya, waktu terasa dipercepat puluhan ribu kali lipat. Bahkan jarum jam tangannya pun melesat dengan sangat cepat. Namun ketika ia keluar setelah 10 hari di dalam lemari, ia mendapatkan bahwa hanya 1 menit telah berlalu di dunia nyata. Hal ini memberinya ide yang berani. Jika ia bisa meletakkan semua bahan belajarnya di dalam lemari dan mempelajarinya, ia akan menjadi ratusan kali lipat terampil daripada orang lain. Tanpa ia sadari, setiap kali ia memasuki lemari, waktu mempermainkannya dengan kejam. Namun hal ini juga memungkinkannya untuk segera mendapatkan lisensi pengacara yang telah luput darinya selama bertahun-tahun, dan membanggakan kepada pewawancara bahwa namanya akan segera terpampang di papan nama perusahaan. Pria itu menganggap dirinya ahli dalam manajemen waktu, karena hanya dengan 1 menit di dalam lemari ia bisa mempelajari apa yang orang lain butuh 10 hari untuk mempelajarinya. Dan tak lama kemudian, hanya dalam 4 tahun ia dipromosikan menjadi pengacara senior. Namun penyalahgunaan kemampuan ini dalam jangka panjang dan tak terkendali perlahan-lahan menggerogoti dirinya sendiri. Terlepas dari peringatan tubuhnya, pria itu terus memaksakan diri secara sembrono untuk mengejar ambisinya yang tinggi. Terus-menerus berusaha meningkatkan kinerja. Namun pada hari perayaan ia pingsan tak mampu menopang dirinya sendiri. Setelah serangkaian tes, dokter mendiagnosanya menderita stroke. Pria itu tidak dapat mempercayainya. Bukankah itu kondisi yang umum di antara para lansia dan ia baru berusia 30-an? Akhirnya ia ketakutan dan setelah banyak pertimbangan ia menyegel kuncinya dan memutuskan untuk tidak menggunakan lemari itu lagi. Namun tanpa bantuan lemari itu, pria itu kembali menjadi orang biasa. Dengan kinerjanya yang menurun, posisi wakil presiden yang pernah diraihnya semakin tergeser dan ia bahkan tidak masuk dalam daftar. Hal ini tidak dapat diterima oleh pria itu. Dengan kesuksesan yang tinggal selangkah lagi, ia tidak dapat menahan godaan. Ia menemukan lemari itu lagi dan membukanya, memasukkan kunci ke dalam saku, mengambil sekotak besar dokumen dan menyelinap ke dalam lemari. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika ia menyelesaikan semua pekerjaannya dan hendak pergi, ia menemukan bahwa kunci telah lenyap dari sakunya. Ternyata ada lubang di sakunya dan tanpa kunci ia tidak bisa keluar. Dengan bingung ia mengintip melalui lubang kunci dan melihat bahwa kuncinya telah jatuh di luar. Saat itu putrinya ke gudang mencarinya. Ia memanggil-manggil nama putrinya dengan putus asa, tapi putrinya tidak mendengarkannya. Rambutnya memutih seluruhnya, tangannya dipenuhi tanda-tanda waktu dan ia menua dengan cepat di dalam lemari. Akhirnya putrinya menemukan kunci di lantai. Ia memasukkannya ke dalam lubang kunci dan saat ia membuka lemari, ayahnya telah berubah menjadi abu. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video Bikin Semua Bikin.